Bab 1871 sampai bab 1875. Roh bumi membatu di tempatnya. Dia tidak pernah mengharapkan hal itu, baru saja sampai di sini. Saya benar-benar mendengar pernyataan menjengkelkan seperti itu. Adapun pembantaian berdarah, masih membuat kenakalan. Dia tersenyum pada Changsun Sanyang dan berkata, "Saudara Sanyang, bagaimana jika saya tidak setuju?" Setelah Changsun Sanyang mendapat pencerahan dari Li Fugui, wajahnya benar-benar seperti ditutupi lapisan baja tahan karat. Dia berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Tidak setuju. Jika dia tidak setuju, saya akan menggunakan emosi saya yang sebenarnya untuk mengubahnya. Jika emosi yang sebenarnya tidak dapat mengubah dia, maka saya akan menaklukkannya dengan cinta saya yang dalam. Ya, setidaknya aku yang terbaik dalam hal itu. Aku bisa hidup 30 atau 40 tahun lagi. Dalam hidupku, paling buruk, aku akan menjadi anjing tua yang menjilati setiap hari." Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, saat itulah Changsun Sanyang melihat roh bumi berdiri di depan pintu. Dia langsung menerobos pertahanan. Kata-kata selanjutnya keluar dari bibirku, tetapi aku tidak bisa mengucapkannya lagi. Suetu mendatangi Changsun Sanyang sambil tersenyum, berdiri diam, melambaikan tangannya di depan Changsun Sanyang, lalu bertanya, "Jilat, orang itu ada di depanmu sekarang. Kami ingin melihat bagaimana rencanamu menjilat hari ini." Otak Changsun Sanyang membeku, pikirannya menjadi kosong. Dia berdiri di sana tanpa daya, sebelum dia sempat bereaksi. Roh bumi dengan cepat mendatangi Changsun Sanyang dan bertanya sambil setengah tersenyum, "Tuan Lembah Changsun, saya baru mengetahui hari ini bahwa penampilan lama Anda sebenarnya menyembunyikan pikiran seorang gangster. Tak tahu malu adalah kata untuk menggambarkan Anda. Keduanya kata-kata adalah penghinaan besar." Suetu tersenyum pada Diling dan berkata, "Nona Diling, jangan salah paham, semua orang menyukai keindahan. Selain itu, Anda dan kami para guru lembah memiliki usia yang sama. Jadi begitulah akan menjadi pernikahan yang baik jika mereka bisa menikah." Changsun Sanyang mengepalkan tangannya. Dia menenangkan diri sebanyak mungkin. Pertama, dia menatap tajam ke arah Suetu. Dia mengumpat dengan keras, "Suetu, keluar dari sini." Suetu menutup mulutnya dan diam-diam tertawa, mengolesi minyak di solnya dan meluncur ke samping. Otak Changsun Sanyang bekerja dengan cepat. Dia terus memikirkan teknik yang diajarkan Li Fugui padanya. Segera, dia menghela nafas di depan roh bumi, lalu berjongkok di depan roh bumi dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Diling tidak berniat untuk terus memperhatikan Changsun Sanyang dan hendak pergi. Tanpa diduga, Sanyang tiba-tiba berkata kepada Diling, "Kakak, mohon tunggu sebentar." Memunggungi cucu tertuanya Sanyang, dia bertanya sambil setengah tersenyum, "Tuan Lembah Sanyang, apakah Anda benar-benar berencana untuk menjilat saya?" Mata Huaduo menjadi lurus saat ini. Dia memandang Changsun Sanyang dengan saksama, dan di dalam hatinya dia mulai berharap Changsun Sanyang menang kali ini. Meski Changsun Sanyang merasa panik, namun di permukaan, dia awalnya tenang. Dia berdiri perlahan, berbalik dan menatap tajam ke arah roh bumi di depannya yang membelakanginya. Dia tiba-tiba mulai mengungkapkan rasa sayangnya. "Roh bumi, kamu tidak tahu. Faktanya, pertama kali aku melihatmu, aku sangat terpesona olehmu. Orang sering mengatakan itu cinta pada pandangan pertama. Aku selalu berpikir itu tidak masuk akal, tidak tahu sampai aku bertemu denganmu. Apa itu takdir, roh bumi?" Changsun Sanyang belum mengucapkan kata-kata selanjutnya. Roh bumi berbalik, menggigil, melihat cucu tertua Sanyang dengan bingung. Dia bertanya, "Tuan Lembah Sanyang, tolong berhenti membuat masalah.
Bisakah kamu tidak begitu menjijikkan? Lihat, merinding di tubuhku semuanya ada di tanah. Sepertinya kamu tidak seperti ini. Kamu adalah orang tua kecil yang jujur sebelumnya. Kenapa sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu, sehingga kamu menjadi seperti Li Fugui? Oke, apakah ini pepatah legendaris bahwa balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok? Changsun Sanyang mengertakkan gigi. Dia terus menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya. Guru telah memperingatkannya berulang kali. Mengejar wanita cantik itu harus sama dengan banyak lainnya. Jangan menyerah, jangan menyerah. Saudari Roh Bumi, bagaimana ini bisa dianggap balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok? Izinkan saya bertanya kepada Anda, sebagai manusia, apakah setiap orang berhak mengejar cinta? Orang yang kamu cintai, jika kamu tidak memiliki keberanian untuk mengejarnya, maka kamu masih seorang manusia. Aku menyukaimu sekarang, bisakah kamu mengatakannya dengan berani jika kamu menyukai seseorang? Menahan, dia sepertinya terstimulasi. Leng Buding berkata di depan semua orang, saya bisa. Dengarkan sekarang, orang yang saya suka bukanlah Anda, tetapi Tuan Anda Li Fugui. Keheningan kembali terjadi. Changsun Sanyang bahkan lebih terkejut lagi. Buka mulut, jika kecepatan otak sedikit lebih cepat, asap mungkin akan keluar dari atas kepala saya. Dan bunga-bunga bermekaran, lalu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia melihat ada yang tidak beres antara Diling dan Li Fugui pagi ini. Tampaknya semuanya berjalan sesuai harapan, tepat saat suasananya sangat canggung. Lokasi lantai 2, Li Fugui tiba-tiba berdiri. Dia buru-buru tersenyum pada Changsun Sanyang, Diling dan yang lainnya. Kamu boleh makan sembarangan, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Saudari Diling, kenapa kamu ada di sini, meskipun dia hidup sampai usia lebih dari 80 tahun? Namun karena fungsi tubuhnya, dia masih melakukan hal-hal seperti gadis berusia 18 atau 19 tahun. Li Guzu, lihat apa yang kamu katakan. Bukankah kamu memintaku untuk datang ke sini hari ini? Kamu bilang jika aku kesepian di malam hari, aku akan datang dan berbicara denganmu. Jika saya datang pada malam hari, jadi saya datang lebih awal pada sore hari. Mengapa Anda tidak menyambut saya? Li Fugui melihat sekilas pikiran Diling, tapi dia tidak panik. Bagaimanapun, dia masih memegang pegangan roh bumi di tangannya. Di samping itu, Li Fugui juga menganggap roh bumi sebagai kunci untuk membuka pintu sekte Disa. Meskipun dia tidak akan memiliki hubungan dengan dua roh bumi. Tapi Li Fugui yakin dia bisa membuat roh bumi menuruti perkataannya. Berpikir seperti ini, Li Fugui berkata terus terang kepada roh bumi, saudari, aku memang memintamu untuk datang kepadaku ketika kamu kesepian di malam hari. Tapi aku tidak menyuruhmu untuk datang kepadaku. Sejujurnya, setelah kamu muncul hari ini, kamu telah menjadikanku muridku. Muridku seumuran denganmu, aku tergila-gila padamu sepanjang hidupku. Akhirnya aku bertemu dengan seorang gadis yang kusuka. Sebagai seorang master, jika aku tidak mengkhawatirkan muridku, siapa yang akan mengkhawatirkannya? Mengatakan ini, Li Fugui melambaikan tangannya ke Sanyang. Sanyang, kenapa kamu tidak segera datang ke sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa ketika kamu bertemu wanita impianmu, kamu akan memberinya hal paling berharga yang kamu miliki? Kembalikan, apa yang kamu lakukan sambil berdiri. Changsun Sanyang memang murid Li Fugui. Ini cukup cerdas. Tunggu saja sampai Li Fugui selesai berbicara. Dia dengan cepat melangkah maju, tiba di depan Diling, dan berkata dengan serius, saudari Diling, ada dua hal paling berharga di tubuhku. Yang pertama adalah batu yuan yang diberikan guru kepadaku. Aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Dikatakan,
Chang Sun Sanyang mengeluarkan dua batu yuan kelas atas seukuran telur puyuh dari tangannya. Itu diserahkan langsung ke roh bumi. Ketika roh bumi melihat dua batu yuan ini, dia tercengang. Dia tidak menyangka Chang Sun Sanyang akan begitu murah hati. Sekte Ertsa mereka memiliki total kurang dari 20 yuan batu dengan kualitas seperti ini. Tapi Chang Sun Sanyang, saya berencana memberinya 2 pil ketika saya mengambil tindakan. Tepat ketika roh bumi ragu-ragu apakah akan mengambil alih batu yuan ini. Tanpa diduga, Chang Sun Sanyang melanjutkan, Nona roh bumi, hal yang paling berharga tentang saya, selain 2 batu yuan ini, adalah kehidupan lama saya. Kehidupan ini, di depan semua orang hari ini, saya juga memberikannya kepada Anda. Selama kamu mau mengambilnya, kamu bisa mengambil nyawaku kapan saja. Jangan khawatir, Tuanku ada di sini hari ini. Aku berjanji mulai sekarang, jika kamu ingin membunuhku, Tuanku tidak akan pernah balas dendam padaku. Roh bumi benar-benar terpana. Orang baik, awalnya, dia hanya mengira Chang Sun Sanyang adalah seorang gangster tua. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa Chang Sun Sanyang benar-benar tergila-gila. Tetapi, menurutku meskipun aku tidak muda, penampilanku cantik dan cantik. Bahkan jika Anda mencari seseorang yang Anda sukai. Kalau begitu kita harus mencari Li Fugui seperti ini. Jika dia mengikuti Chang Sun Sanyang dengan linglung. Bukankah itu hanya sekuntum bunga yang tersangkut di kotoran sapi? Setelah Li Fugui melihat melalui pikiran roh bumi, dia mulai menyelesaikan lukanya dari samping, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Diling, Saudari, persahabatan muridku denganmu dapat dipelajari dari waktu ke waktu. Jika kamu tidak percaya, aku akan mengambil hatinya dan menunjukkannya itu untukmu saat ini. Ling bukanlah seorang gadis kecil berusia 17 atau 18 tahun. Bagaimanapun, dia hidup sampai usia lebih dari 80 tahun. Jika dia mempercayai kebohongan yang menipu itu, bukankah hidupnya akan sia-sia selama ini? Melihat Li Fugui mengobrol, dia sampai pada titik ini, sudut mulut. Diling sedikit terangkat, dan dia berkata tanpa ragu-ragu, Oke, karena kamu berkata begitu, bagaimana jika kamu tidak menggali isi hatinya dan menunjukkannya kepadaku hari ini? Diam-diam aku memikirkan kaki nenekku. Bagaimana aku bisa mengucapkan kata-kata yang tidak disengaja seperti itu? Lihatlah Chang Sun Sanyang lagi. Tua ini terpesona oleh keindahannya. Tanpa pikir panjang, dia segera membuka bajunya. Kemudian dia memandang orang-orang di depannya dan berkata terus terang, Guru, ayolah, gali hatiku sekarang dan biarkan Nona roh bumi melihatnya. Hati lamaku sekarang terlihat seperti dia. Hua Duo-Duo dan orang lain yang hadir semuanya tercengang. Chang Sun Feng dan Chang Sun Yu membelalak dan menatap Chang Sun Sanyang dengan tidak percaya. Menurut mereka, Chang Sun Sanyang benar-benar gila. Bukankah dia hanyalah seorang wanita tua berusia 80-an? Lalu apa yang membuat tuannya begitu terpesona? Meski wanita tua ini terlihat relatif muda, namun usianya tidak menunjukkan tanda-tanda demikian. Kedua murid yang telah bersama Chang Sun Sanyang selama bertahun-tahun relatif setia. Melihat guru mereka seperti ini, mereka bergegas maju dan meraih pergelangan tangan Chang Sun Sanyang. Tuan, Anda tidak boleh melakukan ini. Diling, kamu tidak bisa bercanda dengan hidupmu, kan? Tuan, hentikan dengan cepat. Apakah kamu pikir kamu bisa mengembalikannya? Dia berkata sambil tersenyum, tidak masalah, gali saja. Sejauh yang saya tahu, tuanmu saat ini di lembah Baihua adalah seorang dokter ajaib yang terkenal. Rumor mengatakan bahwa selama seseorang meninggal sebelum dia menjadi tenang, bisakah dia dibawa kembali dari istana neraka? Chang Sun Sanyang sebenarnya sedikit khawatir. Tapi alasan kenapa dia bertindak begitu impulsif. Sejujurnya,
Itu berasal dari kepercayaan pada Li Fugui. Seperti yang dikatakan roh bumi, semua orang di dunia yang mengenal Li Fugui tahu bahwa Li Fugui adalah seorang dokter ajaib yang terkenal. Karena Li Fugui bisa mengatakan ini sekarang, agaknya setelah jantungnya digali nanti, Li Fugui seharusnya bisa membantunya menyatukannya kembali. Pikirkan ini. Chang Sun Sanyang mendekati Li Fugui dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan, apakah tidak ada masalah? Bisakah Anda mengembalikannya?" Setelah menggalinya, Li Fugui menghirup udara dingin. "Saya diam-diam mengira nenek saya punya kaki. Bukankah pertanyaannya tidak masuk akal? Meskipun saya seorang dokter ajaib, tapi dia juga bukan dewa. Bagaimana hati manusia bisa digali dan dimasukkan kembali begitu cepat? Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika dia bisa mengembalikannya, dia tidak tahu apakah itu masih bisa digunakan ketika dia mengembalikannya." Saya pikir begitu. Namun di bibirnya, Li Fugui masih menunjukkan senyuman percaya diri dan berkata dengan santai kepada putra sulungnya Sanyang, "Jangan takut. Saya pasti bisa memakainya kembali. Tapi saya tidak bisa menjamin apakah bisa digunakan setelah dipasang." "Itu kembali, tetapi Sanyang, karena Anda mencintai Nona Diling, apa bedanya bahkan jika Anda mati? Selama Anda bisa mendapatkan persetujuan dari Nona Diling sebelum Anda mati, setidaknya Anda bisa menutupnya. Mata bahkan jika kamu mati, pada titik ini, kan?" Li Fugui memandang Chang Sun Feng dan Chang Sun Yu. Dia berkata terus terang kepada mereka berdua, "Kalian berdua, berhentilah mencoba membujukku. Masalah ini ada hubungannya dengan kehidupan bahagia tuanmu selama sisa hidupnya. Pergi dan carikan aku pisau dapur di dapur belakang penginapan." Mendengar kata pisau dapur, bagaimanapun, ekspresi wajah Chang Sun Sanyang sedikit berubah. Dia setengah membuka mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tuan, pisau dapur, ini." Li Fugui menatap putra sulungnya Sanyang dengan pandangan meyakinkan. Kemudian dia melangkah maju dan berkata kepada Diling, "Nona Diling, lihatlah. Meskipun muridku tidak terlihat semuda Anda, dari segi usia, dia seharusnya 3-5 tahun lebih muda dari Anda. Kata pepatah, seorang wanita junior memegang bongkahan emas. Wanita ini lebih tua, yang akan sangat bermanfaat bagi dua orang yang saling mencintai. Lagi pula, Li Fugui belum selesai berbicara. Tanpa diduga, roh bumi mengeluarkan belati yang bersinar dengan cahaya dingin langsung dari lengan bajunya, sambil menyerahkan belati kepada Li Fugui. Roh bumi tersenyum dan berkata, "Tuan Li, ini, saya akan memberikan belati itu sekarang, jadi Anda tidak perlu mencari pisau dapur. Belati ini sangat tajam. Selain itu, Sanyang sudah tua dan tulangnya tidak sangat keras. Saya pasti bisa membelahnya dengan belati." Li Fugui menundukkan kepalanya dan melirik belati es di depannya. Pikirannya berpacu. Dengan senyuman sedikit tak berdaya, dia berkata, "Baiklah, Nona Diling, sejujurnya, saya biasanya suka menggunakan pisau dapur. Benda seperti belati terlalu kecil dan tidak dapat digunakan secara efektif." Diling berkata sambil tersenyum, "Aku, Tuan, tidak sepenuhnya perlu memikirkan hal semacam ini, kan? Orang yang menyukaiku dan mengatakan dia mencintaiku adalah Tuan Lembah Sanyang. Sekarang dia ingin menggali isi hatinya dan menunjukkannya itu padaku. Biarkan dia melakukannya sendiri." Roh bumi mendatangi Chang Sun Sanyang, menatap Chang Sun Sanyang dengan setengah tersenyum dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, Sanyang? Apakah kamu punya nyali?" Chang Sun Sanyang mengertakkan gigi, melihat roh bumi yang lucu dan imut di depanku. Jantungnya berdetak kencang, dia benar-benar merampas belati itu. Segera setelah itu, para idiot ini tidak terlalu memikirkannya. Sama seperti Bigan, mereka ingin Raja Zhou mendapatkan hatinya yang indah dengan 7 lubang. Gelombang besar tangannya,
Dia menusuk ke arah jantungnya. Ia melihat belati hendak menembus kulit Changsun Sanyang. Bagaimanapun, Li Fugui tidak bisa menahan diri, dan terbang ke depan dengan langkah cepat, meraih pergelangan tangan Changsun Sanyang. "Sial, jangan lakukan seperti ini." Setelah berteriak, Changsun Sanyang menghentikan gerakannya. Li Fugui buru-buru berbalik dan menjelaskan kepada Diling, "Nona Diling, jangan salah paham. Bukannya aku tidak ingin dia menggali isi hatinya untuk ditunjukkan kepadamu. Aku hanya takut jika dia menggali keluarkan hatinya seperti ini, dia akan mendapatkannya. Dengan lukanya, kamu tidak akan bisa melihat keseluruhan hatinya." Diling berkata dengan senyum main-main di wajahnya, "Oh, kalau begitu, aku ingin melakukannya. Lihat bagaimana kamu bisa membuat hatinya sembuh, terlihat lebih lengkap." Li Fugui mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Pikirannya berpacu. Segera, Li Fugui berkata dengan serius kepada Sanyang, "Sanyang, ikutlah denganku. Jika aku tidak membiarkan Nona Diling melihat ketulusanmu hari ini, aku akan keluar dari dunia seni bela diri kuno selamanya." Diling akhirnya mengalah saat ini. Dia tersenyum dan berkata, "Ayolah, Tuan Lembah Li, terakhir kali saya pergi ke desa Xiaoxi Anda. Terus terang, itu karena saya tidak mengetahui situasi di desa Xiaoxi Anda, yang menyebabkan saya sangat menderita. Kalah. Tapi kali ini, kita bagaimanapun, keduanya telah berurusan satu sama lain sebelumnya. Murid sekte lain mungkin tidak tahu siapa kamu, tapi bisakah aku tetap tidak mengenalmu? Lagi pula, jangan lakukan hal seperti ini tentang menindas pria tua dan wanita tua. Anak itu sangat tidak bermoral hingga dia merokok." Kata Jian Diling, Li Fugui sedikit tidak senang. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kakak, bukankah kamu agak tidak masuk akal ketika mengatakan ini? Apa maksudmu aku menindas pria dan wanita tua? Aku melakukan ini demi kebahagiaanmu. Dan muridku sama-sama tua, jadi kamu harus mencari teman, kan? Oh, aku ingat, kamu tidak suka." Muridku Lu Boding belum mengucapkan 3 kata ini. Wajah roh bumi berubah seketika. Dia mengepalkan tangannya. Menatap Li Fugui dengan tajam. "Li Fugui, jangan terlalu malu. Jangan lupa, kamu berjanji padaku sebelumnya dalam waktu 2 bulan. Sekte desa kami tidak akan mempermalukanmu, dan kamu akan merahasiakannya untukku. Apa yang saya janjikan kepada Anda telah tercapai sekarang, dan apa yang Anda janjikan kepada saya juga harus dipenuhi." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jangan panik dulu, saya tidak mengatakan apa-apa, kan? Itu bagus. Sekarang, kamu harus pergi dan melakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Sanyang, tolong tinggal dan temani aku di atas agar kita bisa ngobrol baik dengan Nona Diling. Suetu, tolong jaga baik-baik teman-teman di Sazong ini." Jawab Suetu. Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan berjalan ke atas. Ketiga orang itu datang ke kamar Li Fugui. Roh bumi melihat sekeliling ruangan dan tertawa pelan. "Saya tidak menyangka kalian cukup pandai dalam menemukan tempat. Tempat ini jauh lebih bersih daripada penginapan tempat kami tinggal di kota. Tutup pintunya dulu." Kemudian dia meminta Changsun Sanyang untuk duduk di sofa di satu sisi. Dia pergi membuat teh untuk Changsun Sanyang dan Diling. Changsun Sanyang melihat ini. Dia berdiri dengan cepat dan berjalan ke arah Li Fugui dengan panik. "Guru, bagaimana saya bisa meminta Anda membuat teh dan menuangkan air? Atau biarkan saya, sebelum Sun Sanyang yang lebih tua selesai berbicara." Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Di depan orang luar, kamu dan aku adalah master dan magang. Tapi di sini, apakah kamu masih perlu berdandan?" Sebenarnya, Li Fugui mengerti di dalam hatinya. Meskipun Lembah Baihua kini memiliki keputusan akhir. Namun cucu tertua, Sanyang,
telah tinggal di lembah Baihua sepanjang hidupnya. Akarnya di lembah Baihua cukup dalam. Apalagi hari ini ketika Chang Sun Feng dan Chang Sun Yu melangkah maju dan meraih lengan Chang Sun Sanyang, Li Fugui menyadarinya dengan lebih jelas. Selain itu, Li Fugui terlihat sombong di hadapan orang luar dan membuat semua bawahannya tunduk padanya. Padahal itu adalah bentuk perlindungan terselubung terhadap lawannya. Setidaknya, setelah bawahannya melakukan kesalahan, ketika murid sekte lain ingin menyalahkannya, orang pertama yang disalahkan adalah dia sebagai master lembah, bukan saudara laki-lakinya. Chang Sun Sanyang tersenyum dan kembali ke tempat duduknya untuk duduk. Li Fugui membawakan teh dan menaruhnya di depan putra sulungnya Sanyang dan Diling. Dia tersenyum pada mereka dan berkata, "Diling, Sanyang, tadi kami di bawah, bermain-main, tapi sekarang hanya kami bertiga. Secara pribadi, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian berdua dari lubuk hatiku yang paling dalam. Sanyang, saat pertama kali kau mengatakan bahwa kau menyukai Diling, dalam hatiku aku tahu bahwa kecil kemungkinan kalian berdua akan benar-benar menyukai Diling. Bersama-sama, mengesampingkan usia, masalah yang paling penting adalah bahwa di dunia sekuler, pernikahan antara pria dan wanita adalah tentang satu keluarga, bukan? Sama seperti ketika kamu menikah dengan Xiao Rongrong pada usia 50, bukan untuk menjaga kedamaian lembah Baihua untuk waktu yang lama. Apakah ada hubungannya dengan sekte Tiangang? Chang Sun Sanyang sedikit cemas. Dia langsung menyela Li Fugui, "Tuan, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Baru saja Anda mengatakan bahwa Nona Diling dan saya adalah pasangan yang sempurna." Sekarang, Li Fugui tampak serius dan berkata dengan serius, "Baru saja. Baru saja, ini sekarang, lagi pula, tunggu sampai aku selesai berbicara." Li Fugui berhenti sejenak, lalu memandang roh bumi di depannya. Roh bumi mengedipkan matanya yang besar, menatap Li Fugui dan bertanya, "Guru Lembah Li, jika ini masalahnya, lalu mengapa Anda ingin mempertemukan saya dan Sanyang?" Li Fugui berkata dengan serius, "Saya ingin melindungi Anda." Kata-kata ini keluar dari mulut Li Fugui. Chang Sun Sanyang dan Diling semuanya tercengang. Keduanya menatap Li Fugui dengan wajah bingung. Li Fugui berdiri saat ini. Dia datang ke jendela, melihat ke kejauhan, dan bergumam dengan suara rendah, "Nona Diling, terakhir kali Anda datang ke desa Xiaoxi kami. Sejujurnya, saya melakukan sesuatu yang membuat Anda kasihan demi melindungi penduduk desa. Kejadian ini selalu membuatku merasa bersalah. Kali ini kita bertemu lagi di Warrior City. Jika aku masih bisa melihatmu mati, sejujurnya, aku benar-benar tidak bisa melakukan hal seperti itu." Tampak bingung, penuh kebingungan, dia bertanya, "Li Guzu, dari mana kamu memulai dengan kata-kata ini?" "Saya datang ke kota prajurit untuk berpartisipasi dalam konferensi sekte. Bagaimana saya bisa mati?" Li Fugui tiba-tiba berbalik, menatap Diling dengan cermat. Dia bertanya, "Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu tujuan konferensi sekte Tiangang kali ini?" Tapi kata-katanya keluar dari bibirnya, "Aku hendak mengatakannya." Tiba-tiba terlintas di benak saya bahwa alasan utama diadakannya konferensi sekte kali ini adalah untuk berurusan dengan Li Fugui. Jadi, dia dengan paksa menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Sebaliknya, dia berpura-pura penasaran dan bertanya kepada Li Fugui, "Saya tidak tahu, apa? Apa kamu tidak tahu?" Dia telah melihat melalui pikiran roh bumi. Wajahnya suram, dia berkata terus terang kepada Diling, "Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang hal semacam ini? Meskipun sekte Tiangang mengadakan konferensi sekte kali ini dan tidak mengundang saya. Tetapi saya tahu kali ini sekte Tiangang dan sekte Disa Anda mengadakan pertemuan sekte untuk sekte-sekte besar.
Tujuan utamanya adalah untuk berurusan dengan saya. Anda ingin bersatu dengan sekte lain untuk mengambil semua yang saya miliki sekarang. Terutama bidang pengobatan saya di desa Xiaoxi, Anda sangat ingin mengambilnya itu. Ayo pergi, roh bumi tertegun, untuk mengetahui. Kali ini pertemuan sekte diadakan. Meskipun diusulkan oleh sekte desa mereka, hal itu dilakukan oleh sekte Tiangang. Namun tidak banyak orang yang mengetahui tujuan diadakannya konferensi ini. Bahkan banyak murid sekte yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi sekte tidak yakin mengapa konferensi ini diadakan. Tentu, kalaupun ada yang bisa menebaknya, mungkin hanya begitu banyak informasi yang bisa ditebak. Tapi dia tidak menyangka Li Fugui di depannya akan mengatakannya dalam satu tarikan napas. Sama seperti roh bumi yang terkejut, Li Fugui terus berkata di sebelahnya, "Saudari Diling, saya, Li Fugui, memiliki hati yang baik dan hati yang belak-belakan. Saya tidak akan mempermainkan orang lain seperti beberapa orang. Saya akan mengatakan yang sebenarnya hari ini, kamu akan memberitahuku ini. Tindakan ini direncanakan dengan sangat hati-hati, tetapi kamu lupa satu hal." Mata Diling penuh kebingungan, dia dengan cepat bertanya, "Apa?" Li Fugui berkata perlahan, "Sifat manusia." Roh bumi bertanya, "Apa hubungannya dengan sifat manusia?" Li Fugui berkata terus terang, "Sifat manusia itu serakah." Konferensi sekte ini tidak diadakan oleh sekte Tiangang, tetapi oleh sekte desa Anda, jadi Anda tidak akan berada dalam bahaya apapun. Tetapi sekte Tianganglah yang menjadi tuan rumah konferensi sekte kali ini. Dan Anda juga mengadakannya, melihat bahwa sekte Tiangang menyelenggarakannya kali ini. Konferensi sekte ini adalah investasi besar. Mereka sangat ingin membangun kembali kota prajurit dan mengirimkan undangan setengah bulan sebelumnya. Apakah Anda tidak melihat konspirasi dalam hal ini? Diling benar-benar bingung. Meskipun dia hidup sampai usianya lebih dari 80 tahun. Tapi sekarang, ditipu oleh Li Fugui. Meskipun dia memiliki banyak pengalaman, dia tidak tahan. Setelah itu roh setempat menggelengkan kepalanya. Li Fugui melanjutkan apa yang baru saja dia katakan dan terus berkata kepada roh bumi, "Sejauh yang saya tahu, sekte Tiangang pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkan lembah Baihua kita sebelum konferensi sekte secara resmi diadakan. Lembah Baihua jelas tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan sekte Tiangang. Selain itu, sebagai penyelenggara, mereka datang untuk menyingkirkan sekte yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi sekte-sekte Tiangang dapat melakukan hal seperti itu. Jadi, masalah ini pada akhirnya akan menimpa Anda, sekte desa. Adapun sekte desa, saya dapat melihat bahwa Anda, roh bumi, tidak boleh disambut oleh pemimpin sekte Anda." Li Fugui baru saja berkata, setelah mengatakan ini. Roh bumi tertawa terbahak-bahak, dia melambaikan tangannya kepada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, Anda salah. Meskipun peringkat saya rendah di antara 72 utusan bintang dari sekte desa, saya masih dihargai oleh master sekte kami. Berperingkat rendah, saya bukan tangan kanan master sekte kami, tetapi saya juga memiliki status yang sangat tinggi di sekte desa." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Apakah ini benar?" Chang Sun Sanyang juga berdiri saat ini, waktu dan berkata, "Tuan, ini benar. Sungguh, Nona Diling memiliki status yang luar biasa di sekte desa." Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oh, jadi terkadang saya salah. Setiap kali sekte desa bertemu masalah, kaulah yang berdiri untuk menyelesaikannya. Ada banyak di antara 72 utusan bintang yang berada di peringkat teratas, dan ada juga banyak yang berada di peringkat di belakangmu." Roh bumi tercengang lagi, dia sedikit mengernyit. Untuk sesaat, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Li Fugui.
Li Fugui melanjutkan, bahkan jika saudara laki-laki saya menjalankan misi, saya akan bergiliran. Tidak mungkin bagi satu orang untuk terus membuang nyawa dan darahnya keluar. Jika dia enak dipandang, saya akan membiarkan dia menyelesaikan beberapa tugas yang tampaknya sulit. Jika selesai, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak selesai, hanya ada dua hasil yang tidak saya sukai. Singkirkan dia. Kedua, setelah saudara ini kembali dari cedera, saya akan memberinya pelajaran dan membiarkan dia memperbaiki kesalahannya lagi dan blokir pisaunya untukku. Li Fugui, jika kelihatannya tidak terlalu mematikan. Namun roh bumi mulai memperhatikan, dia menjilat bibirnya yang kering. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia akan mulai memikirkan pengalamannya di Disasek. Sama seperti terakhir kali saya pergi ke desa Xiaoxi. Roh bumi mengira dia mempunyai peluang untuk menang. Tanpa diduga, setelah sampai di desa Xiaoxi, mereka ditipu oleh Li Fugui. Dia dan Lu Boding melakukan hal-hal yang mencurigakan, yang sangat merugikan hati mereka. Setelah kembali, seperti yang dikatakan Li Fugui, dia hampir langsung dikeluarkan dari utusan 72 bintang oleh Master Sekte. Untuk mengetahui, di Sekte Disa, hanya mereka yang telah memasuki utusan bintang 72 yang memenuhi syarat untuk berlatih kungfu keabadian. Begitu dia meninggalkan utusan bintang 72, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berlatih teknik keabadian, dan tidak akan bisa mendapatkan roh rahasia awet muda dari sekte tersebut. Organ tubuh dengan cepat gagal. Yang menunggunya selanjutnya adalah kematian. Untungnya, utusan bintang lainnya menjadi perantara untuknya saat itu. Itu sebabnya ketua sekte memilih untuk memaafkannya. Kali ini saya datang ke Warrior City. Pemimpin sekte membawa utusan bintang lainnya ke puncak pegunungan Tianshan Utara, di mana sekte Tiangang menjadi tamu kehormatannya. Tapi diriku sendiri, pada saat itu, saya mendengar bahwa Master Sekte berkata bahwa dia ingin mempertahankan orang-orang di kota prajurit untuk menjelajahi pergerakan kota prajurit dan mendapatkan beberapa sumber daya vitalitas. Implikasi dari kata-kata Master Sekte adalah dia ingin dia tetap tinggal. Sadarilah ini. Roh bumi kemudian menawarkan untuk mengizinkannya tinggal di kota prajurit. Inilah yang terjadi saat saya bertemu Li Fugui sekarang. Setelah memahami pikiran roh bumi, Li Fugui bertanya dengan ekspresi prihatin, "Saudari, mari kita ngelantur sedikit lagi. Apa tujuan Anda tinggal di kota prajurit kali ini? Mungkinkah? Apakah Anda menunggu saya?" Roh bumi menggelengkan kepalanya. Di sebelahnya, Sun Sanyang tersenyum dan berkata, "Guru, apakah Anda masih perlu memikirkan hal ini? Para murid sekte yang tinggal di kota prajurit hanya untuk dua hal. Hal pertama adalah mendapatkan sumber daya vitalitas dan mengambilnya apa yang hilang. Adapun hal kedua adalah memperhatikan pergerakan sekte-sekte besar di kota prajurit, sehingga sekte Anda dapat bersiap terlebih dahulu untuk mencegah kejadian yang tidak terduga." Fugui berkata dengan penuh arti, "Saya meminta Anda melakukan dua hal ini. Apakah Anda pikir Anda bisa mengatasinya?" Chang Sun Sanyang berkata dengan cukup percaya diri, "Guru, melihat apa yang Anda katakan, saya pernah menjadi guru lembah sebelumnya. Jika saya tidak bisa menangani hal seperti ini, tentu saja, bukankah kehidupanku selama puluhan tahun sebelumnya akan sia-sia?" Kata-kata itu baru saja selesai. Li Fugui bertanya kepada Chang Sun Sanyang, "Baiklah, izinkan saya bertanya, dapatkah Anda menjamin bahwa Anda akan menemukan kebocoran terbesar? Misalnya, Wang Ade menjual batu yuan. Jika saya meminta Anda melakukan ini, apakah kamu 100% yakin untuk mendapatkan batu yuan ini di tanganmu?" Chang Sun Sanyang tercengang sejenak, mulut setengah terbuka. Menatap Li Fugui, dia berkata, "Ini, Guru, siapa yang bisa menjamin hal semacam ini?" Li Fugui tampak sedikit marah dan berkata,
hal-hal yang tidak berguna. Bukankah kamu mengatakan kamu sangat yakin, kamu bisa, bahkan tidak mengetahui kebocorannya? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Changsun Sanyang mengertakkan gigi dan berkata, Oke, meskipun saya tidak berguna, saya tidak dapat mengetahui kebocorannya, tetapi saya dapat mengamati dengan jelas apa yang terjadi. Sekte besar telah melakukannya, setidaknya saya dapat mengetahui hal ini, bukan? Li Fugui bertanya dengan santai. Oke, karena Anda dapat mengetahui begitu banyak, izinkan saya bertanya kepada Anda sekarang. Anda, saya, Suetu, dan yang lainnya semuanya berkumpul bersama. Orang-orang dari Warrior City, jangan tanya yang lain. Saya khawatir Anda tidak tahu. Katakan saja, apa kekuatan Suetu sekarang? Changsun Sanyang tercengang lagi. Sepertinya pertanyaan sederhana. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan apapun saat ini. Jian Suetu terdiam. Li Fugui berkata sambil tersenyum tapi tidak tersenyum. Sanyang, untungnya saya adalah seorang master dengan temperamen yang baik. Jika saya memiliki temperamen yang buruk dan Anda tetap diam saat menghadapi pertanyaan yang saya ajukan, apakah menurut Anda saya bisa memaafkan Anda? Selain itu, ingat, hal yang paling sulit di dunia adalah melacak. Jika Anda terus melacak, Anda tidak akan mendapat banyak manfaat. Di mata siapapun, Anda hanya berdiri di suatu tempat dan mengamati orang lain. Pergerakan, itu bukan masalah besar sama sekali. Tetapi jika kamu tidak mengawasinya, jika misinya gagal, maka semua kesalahan akan menjadi milikmu sendiri. Wajah roh tanah di sebelahnya tampak seperti ditutupi dengan lapisan es. Dia mengerutkan kening. Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Li Fugui, sebaliknya, hanya mengubah topik pembicaraan. Melihat Diling, dia melanjutkan, Kakak, sekarang mari kita kembali ke topik awal. Aku berkata bahwa membiarkanmu dan Sanyang menikah adalah untuk melindungimu. Kamu harus percaya kata-kataku, kan? Otak Diling hampir berasap. Dia mendongak. Dia menatap Li Fugui lagi dengan ekspresi bingung di wajahnya dan terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lindungi aku? Tapi lembah Guru Li, meskipun aku bersama Sanyang, bagaimana kamu bisa melindungi aku? Mungkinkah itu? Bisakah kamu menjadi penguasa sekte desa kami? Bisakah kamu membuat Nona desa meremehkanku mulai sekarang? Li Fugui diam-diam bahagia. Dia tidak menyangka bahwa kata-katanya akan memiliki efek yang begitu efektif. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, celah akan tercipta antara roh bumi dan master sektenya. Selain bahagia, Li Fugui bertanya dengan nada misterius. Baiklah, jangan tanya aku pertanyaan ini dulu, aku akan menanyakan beberapa hal dulu. Kamu harus menceritakan semuanya padaku. Roh bumi tidak memberikan jawaban yang pasti Fugui. Kamu bertanya dulu. Li Fugui berkata terus terang, bagaimana kultivasi pemimpin sektemu? Sangat tinggi. Li Fugui tersenyum dan berkata, aku tahu kamu sangat tinggi. Lupakan saja. Sepertinya kamu masih sedikit menolakku. Izinkan aku bertanya satu hal lagi. Siapa yang lebih cantik antara master sektemu dan kamu? Otak berputar cepat, pikirannya tidak bisa lagi mengikuti langkah Li Fugui. Baru saja saya bertanya kepada Ibu Pertiwi tentang tingkat kultivasinya. Sekarang saya tiba-tiba bertanya tentang penampakan Ibu Pertiwi. Tiba-tiba saya bertanya pada diri sendiri, dua hal yang sama sekali tidak berhubungan ini, apa sebenarnya yang ingin dilakukan anak ini? Li Fugui tertawa diam-diam di dalam hatinya. Dia berkata kepada roh bumi, Kak, kamu tidak ingin memberitahuku tentang budidaya pemimpin sektemu? Apa, tidakkah kamu ingin memberitahuku tentang penampilannya juga? Atau mungkin kamu berpikir pemimpin sektemu terlalu jelek dan kamu takut aku akan mengolok-olokmu jika kamu memberitahuku? Roh bumi melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata kepada Li Fugui, Tuan Li, kamu salah.
kamu juga telah melihat penampilanku. Tetapi dibandingkan dengan master sekte kita, aku orang paling jelek di dunia. Li Fugui dengan memutar matanya, dia terus bertanya kepada roh bumi, dalam hal ini, apakah pemimpin sekte Anda sudah menikah? Pada saat ini, Changsun Sanyang juga bingung. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata kepada Li Fugui, Tuan, bukankah Anda mencoba menjodohkan saya dengan gadis Diling? Mengapa Anda tiba-tiba mulai peduli dengan master sekte sekarang? Li Fugui berkata terus terang, saya mencoba menjodohkan Anda dan Diling, tapi saya ingin Anda menikahi Diling sebagai istri Anda. Saya tidak ingin Anda dan Diling menjadi pasangan hantu di bawah Jiuquan. Diling dengan cepat bertanya, tapi ini ada hubungannya dengan kemunculan pemimpin sekte kita. Pikiran Li Fugui berpacu. Tampaknya benar, dia berkata, bagaimana bisa baik-baik saja, jika saya ingin menyelamatkan Anda? Setidaknya saya harus mencari tahu alasan mengapa master sekte Anda tidak ingin melihat Anda. Karena master sekte Anda cantik, biasanya ada dua jenis konflik antar wanita. Yang pertama adalah konflik kepentingan, dan yang kedua adalah krisis emosional. Saya pikir dengan status Anda di sekte Disa, Anda tidak akan pernah mengancam master sekte Anda, jadi konflik kepentingan bisa dihilangkan dulu. Selain konflik kepentingan, ada juga krisis emosional. Saya pikir master sekte Anda telah mempersulit Anda dan mencoba segala cara untuk menyingkirkan Anda. Kemungkinan besar kamu dianggap sebagai saingan cinta oleh Ibu Pertiwi. Ling tampak sedikit bersemangat saat ini dan berkata, tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin, pemimpin sekte kami sama sekali tidak menyukai pria manapun. Di matanya, tidak ada pria di dunia ini yang layak untuknya. Selain itu, master sekte kami belum pernah menemukan pria dalam hidupnya. Dari lubuk hatinya, dia selalu dalam keadaan penolakan. Li Fugui berkata dengan seringai di bibirnya, oh, jika kamu selalu menjijikkan terhadap pria, maka ketua sektemu mungkin menyukai wanita. Ya, apakah dia sudah menyatakan cintanya padamu? Tiba-tiba ada desas-desus di kepala Diling, dan dia menjadi sangat marah. Bersambung.